selamat pagi. Apa kabar sekolah minggu? Wow, luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Luar biasa. Merasa kabar anak-anak sekolah minggu di rumah luar biasa. Sehat-sehat ya. Jaga kesehatan, jaga pola makan. Tuhan Yesus serta kita semua. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujian, menyanyi haleluya. Singkat berdoa, angkat tangan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya adalah diriku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan adalah diriku. Tak usah ku takut, siapkan sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baru. Dengan lebih sungguh, sama-sama kita katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baru. Katakan di hidupku. Bapakku datang. Haleluya Yesus. Angkat tangan, kita katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan adalah
kami sudah menyapa-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu, mengatakan haleluya. Terima kasih buat keberadaan kami. Terima kasih buat apapun yang Tuhan sudah berikan dalam hidup setiap kami. Kesehatan, kecukupan, berkat melimpah dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bu bersyukur buat orang tua kami, buat guru-guru kami, buat teman-teman kami, dan buat saudara-saudara kami. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Masih tetap semangat. Silakan duduk anak-anak sekolah minggu. Kita akan pujian Yesus pokok dan kita lanjut. Oh, haleluya. Yesus pokok dan kita jalan, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalan, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalan, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus pokok dan kita jalan, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalan, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalan, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita jalan, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalan, tinggal di dalamnya. Katakan Yesus pokok, oh haleluya. Tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yuk, terima kasih. Sekarang kita lanjut dengan pujian setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Oh, anak suami itu pakai ini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengangkat segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengangkat segalanya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengangkat segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengangkat segalanya. Oh haleluya. Setinggi-tingginya langit, begitu pun kasih Yesus kepada kita semua. Baik, kita akan mendengarkan firman. Kita akan pujian satu-satunya yang ku anggap. Oh haleluya.
Tuhan yang setia. Haleluya. Tuhan yang setia untukku selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan saudaraku. Aku hanya akan berharap padamu satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan menghargai, Tuhan menyembuhku, Tuhan memenuhiku. Engkau Tuhan menghargai, Engkau Tuhan menghargai, Tuhan menyembuhku, Tuhan memenuhiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan dan hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang kami tinggikan, biarlah hanya nama-Mu yang kami muliakan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku. Kami siapkan hati kami untuk sama-sama mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Om Semi di sini dan selamat hari Minggu, dan tentunya kita semua sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Dan kalau Om Semi coba ingin menyapa semuanya yang masih punya tangan, coba angkat tangannya. Ya, tinggi-tinggi angkat tangannya. Ya. Om Semi nggak perlu absen, karena Om Semi percaya kalian semua sedang duduk manis setelah kita memuji Tuhan, setelah kita menyembah Tuhan. Ini saatnya kita akan menerima firman Allah. Tadi kita sudah nyanyi apa tadi? Setinggi-tingginya langit. Ya, tetapi semuanya itu lebih tinggi lagi, yaitu kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Tetapi pada pagi hari ini Om saya mau cerita bagaimana manusia zaman dahulu itu mencoba mereka mencari Tuhan, mencoba mencari nama, mencoba mencari popularitas, ya, mencari apa supaya dia menjadi orang yang ternama atau tersohor. Tapi semuanya itu tidak berkenan karena semuanya tidak melibatkan Tuhan. Coba kalian masih ingat di dalam kitab Kejadian ada satu menara yang didirikan oleh manusia pada waktu itu. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ayatnya di mana? Ayatnya pasti ada karena semuanya itu Om saya ambil dari Alkitab. Ya, coba kalian buka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11, ya. Kalau ceritanya semuanya itu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, ya. Tapi Om Semi nggak perlu baca satu-satu, tetapi Om Semi ingin baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ya, jadi
Kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang 7 dan ayat ke-8. Ya, kita akan baca, bisa dibaca untuk kalian semua. Ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, nah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Om Semi akan cerita bagaimana ya kesombongan manusia pada waktu itu sudah sampai di hadapan Tuhan. Ya. Alkitab menceritakan bahwa menara Babel ini ya dibangun karena manusia itu berusaha untuk mencari Tuhan. Menara Babel itu mereka rencanakan hasil dari sebuah pemikiran, hasil daripada sebuah perencanaan, hasil dari sebuah keinginan dari manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa adalah manusia yang memberontak kepada Tuhan. Manusia yang tidak lagi percaya bahwa Tuhan ada. Manusia yang tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan apa saja sepanjang kita mau terus percaya kepada kasih kuasa dan kesetiaan dari Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, kalau kalian lihat di ayat yang pertama, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logat. Jadi awalnya itu ya manusia di bumi ini semuanya adalah bahasanya sama. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus percaya bahwa kita punya bahasanya Tuhan, yaitu bahasa kasih. Dan bahasa kasih itulah yang harus kita praktekkan di setiap kehidupan kita. Ya, di rumah, dimanapun kita berada, kita selalu percaya dan kita selalu ingat bahwa kasih Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga karena kita menerima kasih yang sempurna daripada Tuhan itu, maka seluruh perkataan kita harus semuanya mengandung kasih. Apalagi kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Ya, kita belajar terus mengasihi orang tua kita, mengasihi adik-adik kita, mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Bahkan kita mengasihi, mungkin ada oma, opa, dan lain sebagainya yang satu rumah dengan kita. Ya, kita menunjukkan bahwa kita sudah menerima kasih daripada Tuhan, otomatis yang kita keluarkan adalah perkataan kasih. Nah, perkataan kasih inilah yang selalu Tuhan ingin dengar dari kita semua. Sehingga ketika kita punya bahasa kasih, maka kita akan mempunyai juga sifat yang mengasihi. Ya, kalau seseorang yang mengasihi, pasti dia akan menyayangi. Kalau seseorang dia mengasihi, pasti dia mau melakukan apa saja bagi orang-orang yang dikasihi. Karena ini polanya sudah dimulai daripada Tuhan. Ada satu ayat katakan, karena Tuhan Allah mengasihi seluruh bumi ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bahasa yang pertama yang dimiliki oleh Allah adalah mengasihi semua orang-orang yang ada di atas bumi. Ya. Oleh sebab itu kita bersyukur kita punya Allah yang mengasihi kita sampai hari ini. Ya, walaupun mungkin seringkali kita tidak sadar, tanpa kita sadari kita sudah lupa akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kasih Tuhan itu
terus terbukti dalam kehidupan. Kasih Tuhan yang secara umum itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada semua orang, ya, tanpa terkecuali. Ya, kasih secara umum itu tentunya kita mesti ingat, Tuhan memberikan kepada semua manusia itu apa? Adalah kehidupan, dan Tuhan memberikan kepada semua orang itu adalah semua kebutuhan akan, misalnya kebutuhan akan matahari. Ya, setiap pagi, ya setiap hari matahari bersinar itu, ya kan, untuk seluruh umat manusia yang ada. Tetapi kalau kasih secara khusus yang Tuhan berikan hanya kepada orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan, hanya orang-orang yang mau terima Tuhan, hanya orang-orang yang mau berharap kepada Tuhan, seperti kita semua. Ya, kalau kalian bisa mengikuti acara ini, ya, mendengarkan firman Tuhan, ini berarti kalian adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan itu pasti mempunyai pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Coba kalau kita berpikir, ya, tadi malam kalian tidur, ya kan? Tentunya sebelum tidur kalian berdoa, setelah dalam tiduran kalian pasti merasakan perlindungan Tuhan, ya kan? Merasakan penyertaan Tuhan. Ketika kalian merasakan penyertaan Tuhan, maka setelah kita tidur, kita bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati, sehingga kalian dapat menerima sinar matahari, ya, dengan cuma-cuma itu, karena semuanya juga adalah pemberian daripada Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, anak-anak semua di rumah pada saat ini, ya, kalau kita kembali kepada cerita daripada Menara Babel ini, ya, Menara Babel ini direncanakan oleh orang-orang yang berdosa. Dan orang-orang yang berdosa itu selalu punya perencanaan untuk apa? Untuk kebanggaan dirinya, untuk popularitas dirinya, supaya dia mencari nama. Nah, pada waktu itu ketika rencana ini mereka sudah mulai, Tuhan melihat, ya. Jadi di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, baiklah kita turun dan mengacau balongan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi pada waktu mereka berencana, ya, ketika mereka sedang dalam awal permulaan pekerjaan, ternyata mereka satu dengan yang lain tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa bicara, karena bahasanya Tuhan sudah kacaukan. Nah, ini kita tarik pelajaran buat kita semua. Kalau di dalam segala sesuatu itu kita tidak pernah melibatkan Tuhan, di dalam segala sesuatu kita tidak mohon penyertaan Tuhan, di dalam segala sesuatu kita tidak inginkan bahwa Tuhan selalu kita letakkan yang terutama, Tuhan selalu kita letakkan yang paling penting dan paling utama dalam kehidupan kita, maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupan. Ya, kalian semua sudah diajar dari sejak kecil untuk percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Ya, firman Tuhan itu adalah kebenaran yang sesungguh-sungguhnya, yang biarlah ini selalu menjadi makanan bagi hidup kita, makanan bagi rohani kita. Ya, Tuhan katakan, akulah roti yang hidup. Dan setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita mau tetap sediakan hidup kita ini untuk terus membutuhkan Tuhan, dengan selalu siap untuk mendengar firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan yang ada. Nah, demikianlah, ya, ketika mereka sudah bahasanya itu tidak mengerti satu dengan yang lain, akhirnya akan terjadi kekacauan. Setelah mereka terjadi kekacauan, maka secara otomatis, ya kan, menara itu tidak bisa mereka dirikan. Nah, ini juga kita ambil satu pelajaran, bahwa ketika hidup kita sombong, ketika hidup kita tidak membutuhkan Tuhan, ketika hidup kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang
Nah, pada pagi hari ini kita harus ingat bahwa Tuhan ingin segala sesuatu itu, Tuhan ingin terlibat di dalam seluruh kehidupan kita. Ya, kalian masih sebagai pelajar yang masih sekolah, ya walaupun kalian belajar di rumah masing-masing, ya, tetapi semua pengajaran dan pelajaran itu kalian terima juga di rumah. Tapi dengan firman Tuhan juga mengajar kepada kita bahwa Tuhan ingin terlibat di dalam segala sesuatu. Coba kita akan baca sebagai ayat yang terakhir, kitab Roma pasal 8 ayat 28. Ya, coba kita akan baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Ya, ada satu nyanyian katakan, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Kita bersyukur kita menjadi orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang terpilih, sehingga kita menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Dan ketika kita menjadi umat-umat pilihan Tuhan, maka kita percaya bahwa di dalam segala sesuatu, di dalam setiap rencana kita, bahkan sampai kepada cita-cita kalian, Tuhan ingin mendampingi kita. Tuhan ingin berada bersama dengan kita, dan kita adalah orang-orang yang tidak berjalan sendiri, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan alami keberhasilan, ya, keberuntungan, kesuksesan. Oleh sebab itu, biarlah anak-anak semua tetap kita mau terus percaya kepada Tuhan, tetap mau terus berharap kepada Tuhan, tidak seperti orang-orang yang sedang mendirikan menara Babel, ya, karena kesombongan mereka Tuhan kacaukan bahasa mereka. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita punya satu bahasa, yaitu bahasa kasih Tuhan, ya, sehingga dengan bahasa yang Tuhan berikan itu, maka kita terus hidup sama dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi semua keluarga kita, mengasihi semua saudara-saudara kita, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan, biarlah renungan firman Allah yang singkat ini selalu membawa hidup kita untuk lebih hari lebih mengasihi. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah menerima ajaran daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mampukan hidup kami, mampukan anak-anak ini boleh mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua mereka, mengasihi keluarga mereka, mengasihi orang tua mereka masing-masing dimanapun mereka berada, ya Tuhan, supaya lewat kebenaran firman Tuhan yang kami terima, mereka dapatkan pada pagi hari ini mengubah hidup mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang memiliki bahasa surga, yaitu bahasa kasih. Karena kami sudah ditebus oleh darah Tuhan, kami sudah ditebus oleh kuasa Tuhan, kami semua dapat dimenangkan, dan kami semua ingin menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Sepanjang minggu ini kami serahkan anak-anak semua dalam tangan-Mu. Apa yang kegiatan mereka yang mereka lakukan, Tuhan tolong, berkati yang susah, menolong yang susah, yang sakit Tuhan sembuhkan, sehingga pada minggu yang akan datang mereka boleh berkumpul di rumah masing-masing, mereka boleh bersama-sama, boleh mengikuti sekolah minggu untuk mendengarkan. Kami mengucap syukur semua yang sudah terlibat pada acara ini, Tuhan berkati, nama Tuhan juga. Kita sudah berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya.